Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar dalam 2 jam ke depan kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Untuk seluruhnya, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk pagi hari ini atau siang hari ini, pertama-tama saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kita mulai dari Ahmad, Pak Hadir, kemudian Sena, Pak Hadir. Nah, berarti hadir semua ya. Ya, baik. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kan kita baru saja memasuki atau bahkan belum sama sekali masuk ke materi ya. Kemarin hanya kita sesi pertama untuk perkenalan. Nah, pada kesempatan hari ini atau pertemuan kedua ini kita akan sedikit membahas tentang dasar-dasar dalam website. Nah, untuk lebih lanjut saya akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, terlihat ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini atau pertemuan pertama untuk materi, kita akan membahas tentang dasar-dasar website, khususnya untuk mata pelajaran dari rekayasa planet lunak. Nah, untuk pertemuan kali ini ada 2 macam pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah dasar-dasar website, yang kedua adalah penginstalan software guna membuat website. Nah, sebelum memasuki materi, apakah dari teman-teman ada yang sakit atau yang sehat? Sehat semua ya. Nah, kita masih dalam masa pandemi sehingga pembelajaran atau penyampaian materi saya kita pindah melalui daring. Nah, semoga kalian dapat menjaga kesehatan dan mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin. Nah, kembali ke materi. Nah, sebelum kalian belajar lebih dalam, pertama-tama kalian atau kita harus mengerti terlebih dahulu tentang website. Nah, website itu apa sih? Nah, website merupakan kumpulan informasi atau kumpulan tag yang bisa diakses melalui jalur internet. Saya yakin kalian pernah melakukan tersebut, dalam artian ketika kalian membuka HP dan mencari informasi melalui internet, itu adalah, nah di dalamnya itu merupakan website. Nah, kemudian
Secara teknis, website adalah kumpulan dari page yang bergabung ke dalam suatu domain atau subdomain tertentu. Nah, biasanya website yang ada di dunia itu merupakan singkatan dari atau masuk di dalam World Wide Web atau yang lebih disingkat atau lebih kita kenal dengan istilah WWW. Nah, kemudian ada 3 pengertian menurut para ahli mengenai website. Yang pertama itu website menurut Hakim Lukmanu, yaitu berasal dari Indonesia atau negara kita. Nah, dia berkata, website merupakan fasilitas internet yang Website adalah fasilitas internet penghubung dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Nah, dokumen pada website disebut dengan web page, sementara link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari page satu ke page lainnya atau hypertext. Nah, kemudian pada tahun 2000 itu Girish mengemukakan bahwa website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait satu sama lain. Kemudian, web terdiri dari page atau halaman atau kumpulan halaman yang disebut page. Itu adalah yang dikemukakan oleh beliau. Kemudian ada satu lagi, yaitu Yuhei. Nah, yang mengemukakan pengertian website pada tahun 1998 atau kurang lebih 23 tahun yang lalu. Nah, website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi-informasi pada internet, baik teks, gambar, suara, atau video secara interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan dalam artian link saat dokumen dengan dokumen lainnya atau yang bisa kita sebut dengan hypertext. Nah, itu merupakan rumah saya sambil jalan jadi mohon dimaklumi. Nah, itu merupakan pengertian-pengertian dari tokoh-tokoh terdahulu mengenai website. Kemudian, website sendiri mempunyai sejarah. Saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah website. Nah, Sir Tim Berners-Lee yang adalah ilmuwan komputer dari Inggris. Berners dilahirkan di London dan orang tuanya juga ilmuwan komputer di era-era awal komputasi. Itu era-era perkembangan komputer zaman ke-2 dan 3. Nah, setelah Berners lulus dari Universitas Oxford, Lee akhirnya menjadi insinyur software di CERN. CERN adalah laboratorium fisika atau partikel besar yang berada di dekat Jenewa, yaitu negara Swiss. Nah, akhirnya para ilmuwan yang hebat datang dari seluruh dunia untuk menggunakan akseleratornya. Namun, Berners menemukan bahwa mereka punya masalah atau punya kesulitan soal bagaimana untuk berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Nah, pada bulan Oktober tahun 1990, Berners menulis 3 teknologi dasar hingga menjadi dasar web yang juga muncul pada bagian-bagian browser web Anda. Ketiganya yaitu yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, HTML adalah bahasa format
untuk atau yang biasa digunakan untuk membuat web. Nah, kemudian ada URI atau Uniform Resource Identifier atau semacam alamat yang unik. Nah, fungsinya untuk mengidentifikasi ke setiap sumber daya yang ada di web. Ini lebih awam disebut dengan URL. Kemudian yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, memungkinkan Anda untuk mengambil kembali sumber daya yang terhubung dari seluruh web. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari adanya website. Jadi bisa disimpulkan untuk sejarahnya itu bisa dikatakan website pertama kali itu ada di Swiss karena Berners itu bekerja di Green, dan Green adalah suatu laboratorium yang ada di negara Swiss. Nah, kemudian website dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Namun, saya akan menjelaskan website berdasarkan bentuknya, yaitu ada dinamis dan ada statis. Nah, untuk website dinamis, untuk website statis, yaitu halaman website tidak akan mengalami perubahan konten atau isi web maupun layout saat terjadi permintaan data ke web server. Nah, halaman hanya akan berubah jika pengelola melakukan perubahan terhadap konten website secara manual. Nah, perubahan biasanya dilakukan menggunakan bantuan program text editor atau program desain web seperti Dreamweaver. Ada lagi yang namanya Sublime. Kita juga bisa menggunakan Notepad dan aplikasi lainnya. Nah, setiap informasi yang ditampilkan di website statis diatur dalam bahasa markup seperti HTML. Nah, untuk itu jika dibutuhkan perubahan sekecil apapun, maka hanya bisa dilakukan oleh web designer atau programmer yang membuat web tersebut. Kemudian halaman web statis itu jauh lebih sederhana, cenderung lebih aman dari serang hacker, tidak rentan. Nah, kemudian yang kedua adalah website dinamis. Nah, website dinamis memiliki konten yang bisa beradaptasi sesuai interaksi dari pengunjung. Nah, perubahan pada data dijalankan oleh aplikasi secara berkala. Seperti pada website berita, perubahan-perubahan tersebut bisa dilakukan teknik silent scripting. Nah, menggunakan bahasa pemrograman web biasanya seperti JavaScript dan HTML. Kemudian dengan silent scripting, konten pada halaman website bisa diubah dengan cepat pada komputer pengunjung tanpa meminta halaman baru ke web server. Kebanyakan website dinamis
dikembangkan dan dijalankan pada web server dengan bahasa pemrograman server-side scripting atau JSP. Bisa juga menggunakan PHP dan Python. Nah, baik bahasa pemrograman silent maupun server-side digunakan pada website yang selalu mengalami perubahan konten dan memiliki fitur interaktif yang kompleks. Website dinamis menawarkan fleksibilitas yang banyak. Tapi proses untuk menjalankan halaman website dengan gabungan konten yang unik pada setiap halaman membutuhkan web server canggih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan server yang memadai pun bisa kewalahan jika mendapatkan banyak permintaan data. Nah, konten dalam website dinamis harus dioptimasi secara khusus agar lebih ramah dengan search engine yang ada. Kemudian ada keuntungan menggunakan website dinamis. Yang pertama itu website dinamis memiliki fitur tambahan dan banyak. Kemudian lebih mudah dikembangkan, lebih mudah menambah konten baru yang menarik. Pengunjung dari search engine memiliki fitur yang memudahkan pengelola dan pengguna untuk bekerja sama. Kemudian, meskipun ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari website dinamis ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dan dana yang lebih banyak untuk pengembangan biaya hosting. Nah, itu adalah kekurangan atau kelemahan dari website dinamis. Karena agar bisa diakses melalui internet, kita harus membutuhkan biaya hosting khususnya. Karena dengan hosting, website kita bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itu merupakan pengertian dari website dinamis dan website statis. Nah, kemudian fungsi dari website antara lain banyak manfaat. Namun, fungsi website bisa dikategorikan sesuai jenisnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi website. Yang pertama itu ada website sebagai sarana informasi. Nah, fungsi utama dari website umumnya adalah sebagai sarana informasi. Website bisa jadi suatu media untuk menyebarkan informasi ke publik. Idealnya, memang website dijadikan secara edukasi atau berbagai topik yang ada. Nah, contohnya, ketika kalian menemukan website seperti berisi berita, tips, tutorial, atau pengumuman penting, merupakan adalah website sebagai informasi. Karena apa? Karena kalian memperoleh suatu informasi dari apa yang kalian baru saja buka melalui internet. Nah, kemudian di sini apakah saya terlalu cepat atau tidak? Tidak ya. Nanti jika saya menjelaskan ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya, tidak apa-apa. Nah, kemudian fungsi yang kedua
website sebagai sarana hiburan. Nah, ini sangat menarik. Karena apa? Menjadi sarana hiburan bagi publik juga termasuk dengan fungsi website. Misalnya, ketika Anda membaca majalah secara online, berita-berita update secara online, atau melihat film pun termasuk bagian dari website. Nah, dua ini adalah fungsi website yang sering terlihat jelas atau terlihat nyata. Saya yakin kalian juga menggunakan website untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian, ini yang baru-baru saja menjadi tren anak muda, yaitu website sebagai sarana jual beli atau e-commerce. Nah, banyak sekali sekarang e-commerce atau situs-situs belanja besar seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Bukalapak. Nah, ini adalah website-website besar yang bergerak di bidang jual beli. Nah, website sebagai sarana jual beli ini sangat membantu bagi kaum-kaum yang tidak sempat untuk belanja di pasar ataupun di toko. Karena dari segi pemilihan pun kita lebih terbantu apabila kita menggunakan sarana jual beli online. Seperti itu. Kemudian website sebagai blog. Nah, fungsi blog sebagai website adalah untuk update konten. Konten terbaru yang banyak diminati atau dibaca orang, sekedar menjadi catatan pribadi seseorang atau opini dan sebagainya. Walaupun begitu, blog tidak hanya dikerjakan individu. Sangat banyak brand ternama yang punya blog sendiri sebagai suatu cara atau strategi juga dalam meningkatkan perusahaan dan mengarah ke pembaca, dari pembaca ke pembeli blog. Blog perusahaan bisa jadi sarana penginformasi juga jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumer. Nah, sebagai contoh, website sebagai blog merupakan ketika kalian atau sebuah perusahaan sandal ingin mengiklankan produknya, bisa melalui blog. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai dasar-dasar website sebelum kita praktek membuat website. Nah, bisa dikatakan website merupakan ilmu yang sangat berguna. Karena apa? Karena di era 4.0 ini kita harus bersaing dengan negara-negara luar dalam hal elektronik maupun yang berbau atau berbasis internet. Karena tidak menutup kemungkinan semua akan dilakukan secara online atau daring. Ditambah lagi seperti saat ini, seperti pandemi, kita mau melakukan kegiatan di luar pun dibatasi oleh pemerintah. Sehingga belajar website ini sangat penting untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam bidang elektronik dan komunikasi. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ahmad mau tanya apa? Ini ada pertanyaan dari Ahmad. Apa saja
aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat website. Nah, jadi banyak sekali software-software pendukung untuk membuat sebuah website. Contohnya seperti Notepad. Notepad bisa digunakan untuk membuat web. Kemudian dari Adobe ada Adobe Dreamweaver, mungkin ada aplikasi Sublime, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita bisa belajar tentang cara penginstalan aplikasi pembuat web. Nanti kita akan menginstal tentang Adobe Dreamweaver seperti itu. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu untuk materi yang saya sampaikan. Nah, mengingatkan kita masih dalam masa pandemi COVID, jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara rajin olahraga, makan makanan sehat, jaga pola tidur, jaga pola makan, jaga kebersihan, dan jangan lupa menerapkan prinsip 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak. Agar apa? Agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID, sehingga kita bisa belajar secara tatap muka dan belajar di kampus secara bersama-sama. Mungkin dari saya cukupkan. Oh ya, jadi nanti silahkan materinya saya akan share ke kalian, silahkan dibaca ulang. Apabila kalian masih bingung atau masih kurang paham, silahkan dari yang kurang paham ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp. Apabila saya bisa menjawab, saya pasti jawab. Kemudian kalau saya tidak bisa menjawab, besok kita diskusikan bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.